Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Nur Amanah Darawati dari kelas 19A1 dengan NIM 190205011. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit skizofrenia. Pengertiannya adalah gangguan mental kronis yang menyebabkan penderitanya mengalami delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan perubahan perilaku. Penderita itu sulit membedakan antara kenyataan dan pikiran itu sendiri. Biasanya dialami oleh laki-laki berumur 15-25 tahun dan perempuan berumur 25-35 tahun. Etiologi skizofrenia. Yang pertama ada faktor biologis. Dasar neopatologi atau penyakit sistem syaraf pada skizofrenia adanya pengurangan volume otak akibat penurunan densitas atau massa jenis akson, dendrit, dan sinapsis. Yang kedua ada faktor genetik, keturunan dari orang tua. Yang ketiga ada faktor biokimia. Skizofrenia berasal dari ketidakseimbangan kimiawi otak, yaitu kimiawi otak yang memungkinkan neuron-neuron berkomunikasi satu sama lain. Para ahli pun berpendapat bahwa aktivitas dopamin yang sangat berlebihan pun tidak mencukupi untuk penyakit skizofrenia. Yang keempat ada psikososial, meliputi adanya pengaruh faktor hereditas yang semakin lama akan semakin kuat. Yang kedua adanya trauma pada sistem kejiwaan. Subtipe skizofrenia yang pertama adalah tips paranoid. Skizofrenia yang terdiri dari kelainan psikotik atau halusinasi audiotik yang berkembang secara perlahan-lahan. Yang kedua lebih mudah emosional, yang ketiga mudah cemas, yang keempat mudah gelisah, yang kelima bersifat acuh tak acuh, yang keenam adalah pikiran selalu ingin bunuh diri. Tips ini bisa dapat disembuhkan dengan mudah. Yang kedua ada tips disorganized, yaitu muncul pada usia muda berupa disintegrasi kepribadian yang lebih parah, ucapan dan perilaku yang tidak sesuai atau sulit dipahami, tertawa-tawa dengan tanpa alasan yang jelas. Tips ini mendapatkan kemungkinan kecil untuk bisa disembuhkan. Yang ketiga adalah tips katatonik. Skizofrenia, di mana pasien yang sering kehilangan kesadaran terhadap realita, keadaan mental yang terganggu dengan delusi atau halusinasi. Yang kedua sering menyendiri. Yang ketiga adalah jarang melakukan interaksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Yang keempat ada tips indifferences, di mana jenis ini paling banyak dialami oleh penderita skizofrenia. Tips ini adalah gabungan atau komunikasi antara subtipe yang lainnya di atas tadi. Yang kelima adalah tips residual, di mana penderita sering berbuat atau sering melakukan sesuatu yang dapat menyakiti diri sendiri. Jika keinginannya itu tidak berhasil atau tidak tercapai, maka penderita itu sering mencoba untuk bunuh diri. Pengobatan yang dilakukan untuk penyakit skizofrenia ini ada dua, yaitu terapi biologis yang meliputi terapi obat-obatan dan elektroterapi konvulsi, yaitu terapi kejang listrik. Yang kedua ada terapi psikososial, yaitu meliputi terapi kelompok dan terapi keluarga. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.